Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Dara Ayu Nadira Setyananda dari kelas D dengan NIM 55614. Baik, saya akan langsung lanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan interview. Oke, izinkan saya untuk menceritakan secara singkat mengenai diri saya. Saya Dara Ayu Nadira Setyananda, biasa dipanggil Dara, mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual, peminatan Visual Brand Design, yang sedang duduk di akhir semester 5 menuju semester 6. Nah, saya memiliki beberapa pengalaman dalam mendirikan organisasi sosial bernama Titik Baik. Saya sebagai foundernya. Lalu, bagian dari beberapa organisasi kampus sebagai anggota divisi visual, serta pengalaman bekerja saya sebagai freelancer, asisten dosen di mata kuliah Visual Communication Design 1, dan pengajar di DARS Indonesia. Saya memiliki inovasi serta aspirasi untuk bekerja di bidang seni dan desain di industri, sehingga saya sangat terbuka terhadap hal-hal baru serta kesempatan karir lain. Oke, moving on to the next question. Kelebihan. Jadi kalau diomongin tentang kelebihan saya itu saya memiliki spesialisasi di bidang desain grafis dan ilustrasi, serta soft skill yang saya miliki yaitu ambisi yang kuat, rajin, konsisten, manajemen waktu yang baik. Terbukti saya dapat menyeimbangkan pekerjaan dan tugas kuliah secara maksimal. Saya memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan-pekerjaan saya. Hasilnya, saya berhasil untuk dapat bekerja sebagai asisten dosen di semester 4 sekaligus memperoleh IPK 4 di semester 3 yang lalu. Dan hal tersebut membantu saya untuk mendapatkan beasiswa di semester genap di bidang akademik. Nah, pencapaian saya di bidang non-akademik yaitu saya memiliki kesempatan untuk dapat ikut serta dalam pameran karya di Museum Basuki Abdullah. Namun, dari beberapa kelebihan saya, tentunya saya memiliki beberapa kekurangan, yaitu saya terlalu perfeksionis, jadi perfeksionis yang terlalu berlebih ya. Terus terlalu memforsir diri dalam mengerjakan suatu hal. Jadi saya selalu mempush diri saya sendiri gitu. Akan tetapi saya sudah memiliki solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan saya tersebut, yaitu menanamkan mindset dari reminder pada diri saya untuk tetap mengingat waktu istirahat. Kayak you still have many time loh, kayak dalam waktu senggang tuh bisa kok istirahat gitu loh, mencoba break gitu dengan olahraga ringan yang tentunya beneficial gitu bagi saya sendiri gitu, seperti yoga, funfit ataupun pilates, dan hal-hal tersebut tuh terbukti gitu dapat mengubah diri saya menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, selanjutnya tentunya di seluruh pekerjaan menurut saya itu ada fase naik dan turunnya, ada suka dan ada dukanya gitu. Yang saya sukai dari pekerjaan desainer itu saya dapat menyumbangkan ide dan inovasi-inovasi yang saya punya. Saya dapat menggunakan keahlian saya, skill saya dalam menggambar tradisional ataupun digital, serta menerapkan estetika desain grafis untuk membantu keperluan-keperluan visual dengan cara mengelola beberapa aset desainnya gitu. Dan saya juga dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan minat dan hobi saya gitu. Jadi saya akan lebih enjoy gitu. Lalu di bagian tidak sukanya yaitu effort ya. Effort dan hasil yang tidak sebanding gitu dengan fee yang diberikan. Contohnya workload yang banyak gitu. Kerja lembur kayak ataupun kerja di luar jam kerja gitu. Itu terkadang fee yang diberikan tuh suka tidak sebanding atau tidak seimbang gitu. Yang pernah saya alami juga tuh klien telat memberikan fee gitu. Sudah ada kesepakatan dari awal fee itu masuk setiap tanggal sekian gitu. Dan beberapa kali tuh mengundur gitu. Jadi baru dikasih fee-nya beberapa minggu kemudian gitu. Terus selanjutnya itu sikap atau karakter atasan yang tidak semestinya. Contohnya tidak memanusiakan manusia seperti itu. Oke, selanjutnya hal yang akan saya lakukan jika ingin mengajukan ide saat briefing suatu project gitu ya adalah diawali dengan step by step terlebih dahulu. Jadi ada awal, ada akhirnya, ada runtutannya, ada flow-nya, ada alurnya gitu. Saya akan brainstorming ideas, searching for references dari berbagai pintu dan bidang. Setelah itu memikirkan benefitnya. What is the benefit? Gitu. Dan how eksekusi dari ide tersebut tuh gimana? Kayak how I execute gitu kayak dan why gitu. Nah, setelah semuanya itu tuh udah matang, saya akan mencoba melakukan
seperti sketsa kasar ya. Sketsa kasar berbentuk ya coret-coretan gambar atau mind mapping, atau biasanya saya menggunakan mind mapping untuk mendapatkan bayangan, kayak supaya memudahkan saya untuk menuangkan ide agar dia direalisasikan secara visual gitu kan ya. Nah, setelah semua proses tersebut selesai, saya akan membuat presentasi dari awal hingga akhir dengan penyampaian storytelling yang baik gitu. Jadi berdasarkan pengalaman yang telah didapat untuk membuahkan ide tersebut. Jadi kan pasti ada latar belakangnya gitu ya. Nah, itu menyangkut ke isi dari presentasi itu gitu. Jadi ada prosesnya, latar belakangnya, ide, konsep, value atau nilainya gitu. Benefit dari ide tersebut tuh apa gitu, dan teknis-teknis lainnya gitu, seperti mood board, color palette, and the references gitu, serta penjabaran-penjabaran lainnya gitu. Jadi penjabaran itu saya jabarkan secara detail gitu ya, agar mudah dipahami gitu. Tentunya saya akan memberikan ide yang telah matang ya, dengan kualitas yang terbaik juga gitu. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab, jika rekan kerja saya melakukan kekeliruan gitu ya, semisal untuk pertama kalinya, menurut saya masih mewajarkan ya, karena kan pasti setiap orang melakukan kesalahan ya gitu. Jadi masih oke, tapi namun jika sudah terjadi berulang kali atau beberapa kali, saya akan coba bertanya gitu, jika ada kendala atau kesulitan, kenapa nih kayak gini gitu. Selain itu, saya juga akan menanyakan kondisi serta memberikan solusi dan feedback, kayak feedback gitu lah intinya. Nah, terus serta melakukan komunikasi dua arah gitu dengan kepala yang dingin, sehingga masalah tersebut itu langsung terselesaikan, dapat terselesaikan gitu. Untuk belajar untuk bisa shifting dengan cepat, kayak and langsung find the solution gitu. Jadi menurut saya sebagai solusi kedepannya agar tidak terjadi kekeliruan lagi, saya akan make sure gitu bahwa satu tim itu tuh sudah paham gitu dengan brief yang telah dijelaskan gitu, menyamakan pemahaman, disatuin pikiran dalam semua anggota tim gitu. Jadi langsung dalam satu visi gitu, sehingga meminimalisir terjadinya kekeliruan gitu. Jadi semuanya dalam satu pemikiran yang sama gitu, udah tahu, udah jelas gitu semuanya gitu. Oke, selanjutnya, baik. Oke. Tentunya pada awal setelah atasan menjelaskan brief gitu ya, saya akan menanyakan beragam pertanyaan. Nah, keep in mind, saya itu orangnya tuh suka banget bertanya ya. Jadi selama perkuliahan juga saya tuh suka nanya sama guru, sama dosen, dan teman-teman gitu ya, sehingga semuanya itu tuh sehingga semua yang akan saya lakukan tuh berjalan dengan baik gitu, nggak setengah-setengah gitu. Jadi tidak salah di tengah-tengah ataupun di akhir, dan everything run smooth, everything run well gitu. Jadi saya akan double check atau recheck gitu terlebih dahulu sebelum mengerjakan proyek yang telah dijelaskan sebelumnya gitu. Namun ya, jika memang masih terjadi kekeliruan di tengah-tengah berjalannya proyek, saya akan segera merevisi bagian kekeliruan tersebut. Jadi langsung action aja gitu, memastikan kembali dan sekaligus memastikan kembali brief sebelumnya itu tuh ada kekeliruan lagi atau enggak nih gitu. Jadi make sure aja gitu. Selain itu, saya dapat mengoreksi serta memberikan masukan atau saran feedback gitu ya kepada atasan, dan langsung memberikan cara pencegahannya gitu. Oke, selanjutnya izin menjawab, pengalaman saya yang quite challenging for me itu selama periode mendirikan organisasi sosial bernama Titik Baik. Jadi Titik Baik itu bergerak untuk memutuskan stigma negatif mengenai HIV/AIDS serta para survivornya. Fokus kami itu emang di anak-anak atau namanya ADHA, anak dengan HIV/AIDS gitu. Saya menjadi founder serta PJ atau director dari divisi visual, dan itu pertama kalinya buat saya. Nah, saat itu event yang kami selenggarakan tuh cukup banyak, padat gitu, timeline kami tuh penuh gitu, karena ada banyak hal yang harus kami lakukan untuk mempersiapkan event kita gitu. Terlebih saya juga harus tetap mengurusi pekerjaan kuliah, kerja kelompok, pekerjaan lainnya, panitia lainnya. Saat itu saya harus mengatur segala urusan yang berkaitan dengan ortu serta anak-anak ya,
di titik baik ini gitu, karena kan kita bergantung dengan orang tua dan anak-anak survivor tersebut, anak-anak ADHA-nya gitu. Dan saya juga mengurusi detail event ya, recheck progres pekerjaan di masing-masing divisi udah sampai mana mereka gitu, dan menjalankan tugas director visual gitu untuk mengecek, melakukan asistensi hasil final artwork sebelum diposting di social media gitu. Nah, yang saya selalu lakukan itu saya selalu daily reminder kepada koordinator, anggota serta PJ-PJ divisi untuk lebih disiplin ya, untuk disiplin, stick ke jadwal gitu. Dan bertanya mengenai proses pekerjaan udah sampai mana, sejauh mana progresnya kayak gitu. Dan melakukan urutan prioritas agar mengetahui hal apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Selain itu saya juga melakukan weekly meet dengan para koordinator dan seluruh tim Titik Baik gitu. Dan dari metode-metode yang saya lakukan tersebut, alhasil beberapa event kami itu berjalan dengan baik ya, lancar, baik, dan semuanya, dan anak-anak tuh berkesan banget, meaningful banget bagi mereka, karena setiap acara yang kita selenggarakan itu tuh pasti ada makna di balik itu. Jadi kita tuh memupuk edukasi serta pengetahuan baru gitu bagi mereka. Jadi mereka dapat something gitu abis dari event yang kita selenggarakan gitu. Selain itu kita juga mendapatkan pujian bahwa visualisasi Instagram Titik Baik itu sangat bagus dan menarik, mulai dari color palette itu udah kayak ini ciri khasnya Titik Baik banget nih gitu, dan gambar-gambarnya juga, ilustrasinya juga cukup baik gitu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Alasannya karena saya merasa perusahaan ini dan saya sendiri memiliki satu sharing value gitu. Dan saya percaya dengan skill dan ability that I have and also the experience that I have, saya dapat berkontribusi secara maksimal untuk pencapaian perusahaan ya gitu. Dengan mengikuti kesempatan untuk bergabung di perusahaan ini, saya akan menjalani seluruh rangkaian kegiatan secara sungguh-sungguh dan optimal ya. Karena kegiatan itu kan menyalurkan minat saya, yang berarti saya akan berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan ke depannya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Saya juga bersedia dan memiliki komitmen yang tinggi menjadi bagian dari perusahaan ini gitu, serta pastinya saya akan memberikan yang terbaik ya gitu. Saya ingin berkolaborasi dan menciptakan perubahan yang lebih baik dan maju. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah saya peroleh dalam bidang seni dan desain dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, serta kemampuan belajar saya yang tinggi, antusiasme saya yang tinggi juga, saya juga mudah berteman, leadership dalam menjalankan atau menggerakkan suatu tim, atau bisa dibilang sebagai penggerak dalam tim ya saya, inisiatif yang tinggi, serta value yang saya punya untuk memperoleh pengetahuan baru guna mencapai tujuan perusahaan dengan ide inovatif yang saya peroleh gitu. Selain itu, melalui ilmu-ilmu desain saya, itu tuh juga menjadi modal dan bekal penting bagi saya untuk berkontribusi dalam memenuhi harapan di perusahaan ini. Terdapat 3 pilar DKV yang selalu dilakukan saat perkuliahan dan menjadi landasan atau pedoman dalam menjalankan setiap proyek yang akan saya hadapi, yaitu informasi, persuasi, dan identifikasi, sehingga saya mampu menciptakan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi langsung di lapangan untuk merancang komunikasi melalui visual dari berbagai media atau output gitu. So, berkarir di bidang ini merupakan passion saya sejak lama gitu. Saya akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan untuk kedepannya. Selanjutnya, jika di breakdown, fokus saya dalam 1-2 tahun ini itu untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan yang saya minati dan tekuni ini. Pada tahun-tahun awal ini, saya akan beradaptasi, mencoba yang terbaik yang saya bisa lakukan, bekerja keras, bekerja secara maksimal, dan tentunya berdampak positif bagi perusahaan dan lingkungan kerja gitu ya. Saya akan memupuk kebaikan serta empati yang tinggi.
dan supaya itu impactful gitu untuk kedepannya, agar 2 sampai 3 tahun setelahnya saya bisa lebih settle gitu saya lebih settle dan bisa memikul tanggung jawab yang lebih gitu. Selain itu, sehingga saya juga bisa berkontribusi untuk sama-sama memajukan perusahaan ini dan diberikan kepercayaan untuk posisi dan tanggung jawab yang lebih tinggi nantinya gitu. Potensi besar yang dimiliki di industri ini tuh menjadi daya tarik utama ya bagi saya. Menurut saya perusahaan ini menjadi tempat yang tepat bagi saya dari nilai serta dari nilai dan value serta visi yang mendukung para pekerjanya untuk selalu berkembang dan improve untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.